Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat-Nya, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan, kemampuan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu, thalabul ilmi, di mana thalabul ilmi ini merupakan ibadah yang singkat tetapi pahalanya yang sangat padat. Terlebih thalabul ilmi kita pada pagi hari ini adalah kita masih berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang punya banyak kelebihan, banyak keutamaan dibandingkan dengan bulan lain. Dalam hadis Rasulullah SAW, kelebihan pertama bulan Rajab itu disebut dengan bulan haram. Rasulullah bersabda, Inna zamana qad istadara kahayati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Sesungguhnya zaman itu telah berputar, keadaannya seperti halnya Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu adalah 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyatun, 3 bulan haram itu berturut-turut. Dzulqa'dah, satu adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, wal Muharram, dan bulan Muharram, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan yang keempat yang tidak berturut-turut, yang terpisah adalah bulan Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, yang ada pada Jumadil Akhir, di antara Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Jadi di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, di tengah-tengahnya ada bulan Rajab. Ini satu, kata Rasulullah, dia bulan haram. Haram itu dia masdar dari kata haruma. Haruma yahrumu hurumun, atau hirmatun, atau juga masdarnya bisa haramun. Haramun itu artinya menjadi terlarang. Jadi kalau memaknai masdar itu bisa menjadi terlarang. Makanya disebut dengan bulan haram, bulan terlarang. Atau bisa dikatakan bulan haram itu artinya bulan suci.
Dan Rajab ini termasuk bulan yang memiliki banyak nama, ya. Wa dzakara ba'dhum anna li syahri Rajabi arba'ata asyara isman. Telah menyebutkan sebagian daripada ulama, kata Ibnu Rajab, anna li syahri Rajabi arba'ata asyara isman. Rajab ini memiliki 14 nama. Nama yang populer pertama adalah disebut dengan nama Rajab. Li'annahu kana yurajjabu ayyu'aqimu, disebut dengan Rajab karena bulan itu adalah bulan yang diagungkan. Kada qala al-Asmu'i, berkata Imam al-Asmu'i wal Mufaddil wal Faroq, li'anna al-malaikata tatarajjaba litasbihi wa tahmidi bihi. Karena pada malaikat itu senantiasa mengagungkan bulan Rajab ini dengan tasbih dan tahmid. Ini namanya bulan Rajab itu adalah bulan haram. Bahkan nama lain dia adalah Syahrullah, ya bulan Allah, sering disebut dengan bulan Allah. Atau juga sering disebutnya dengan bulan Rajabul Mudhar. Rajab Mudhar itu artinya Rajab disandarkan kepada sebuah suku yang ada di alam, namanya suku Mudhar. Suku Mudhar itu adalah suku yang senantiasa mengagungkan bulan Rajab. Sampai-sampai kalau mereka itu memasuki bulan Rajab suka menyembelih kambing, menyembelih hewan ternak untuk mengagungkan. Makanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan cara menyembelih hewan ternak itu di bulan Dzulhijjah. Bahkan dia disebut juga munsirul asinat, bulan yang tanpa besi, tanpa senjata. Artinya bulan yang tanpa peperangan, tanpa keributan. Atau al-asom, yaitu bulan yang tuli, yang sunyi, nggak ada berisik, nggak ada ribut, nggak ada bertengkar. Itu bulan Rajab. Makanya ulama-ulama dulu paham ketika Rajab itu bulan yang tidak boleh bertengkar. Jadi itu bulan haram. Atau dia juga disebut dengan al-asom, bulan untuk meraih dan mengumpulkan pahala. Jadi banyak sekali istilah dari nama bulan Rajab. Ini kadang-kadang kita karena kurang paham terhadap esensi bulan Rajab. Bulan haram dilarang kita berperang, ribut, bulan tuli suci, sehingga kita memperbanyak ketaatan dan ibadah. Tetapi tidak sedikit juga kadang-kadang umat Islam ini pas masuk bulan Rajab berribut melulu. Ribut tentang puasa Rajabnya, ribut tentang Isra Mi'rajnya, ribut tentang berbagai peristiwanya. Padahal esensi bulan Rajab itu bulan haram, bulan yang dilarang ribut. Nanti aja ributnya kalau udah beres bulan Rajab lah kalau mau gitu. Nah, ini kan kadang-kadang kita tidak paham tentang esensinya, substansinya, ya. Sehingga umat Islam ini kadang-kadang mau majunya itu jauh, ya. Karena setiap kali kita menemukan sesuatu yang kurnia, selalu kita itu akhirnya memperuncing tentang hal-hal yang berbedanya. Nah, ini satu bulan Rajab disebut dengan bulan haram. Dia adalah bulan yang suci. Makanya di sini dikatakan juga adalah mutahhirun. Jadi bulan suci itu Pak bukan hanya bulan Ramadan sebetulnya. Ya bulan Rajab termasuk bulan suci, bulan Muharram termasuk bulan suci, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah termasuk bulan suci, bulan Ramadan juga termasuk bulan suci. Ini bulan suci. Ya artinya bulan yang dilarang di dalamnya melakukan kezaliman. Fala taslimu fihinna anfusakum. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini, dia mengatakan seandainya memang tidak ada hadis yang sahih terkait dengan keutamaan puasa Rajab, tetapi bukan berarti tidak ada hadis yang sahih terkait dengan dasar puasa. Kata Ibnu Rajab begitu. Karena hadis yang sahih terkait dengan dasar puasa, ada perintah dari Rasulullah terkait kita puasa di bulan-bulan haram. Sum minal hurumi watruk qala salasa. Beliau mengutip, berpuasalah kalian pada bulan-bulan haram. Watruk kemudian tinggalkan qala salasa. Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali.
Sum ashurul hurum, berpuasalah kalian pada bulan-bulan haram. Siapa para ulama dan sahabat yang telah berpuasa pada bulan haram itu? Wa qad kana ba'du salaf yasumul ashurul hurum kullaha. Dan sungguh telah ada sebagian daripada ulama salaf, mereka kadang-kadang berpuasa di bulan haram itu semuanya. Minhum Ibnu Umar, di antara mereka yang puasa di bulan haram itu adalah Ibnu Umar, anaknya daripada Umar bin Khattab yang dikenal dengan sahabat Nabi yang ahli dalam masalah hukum. Sahabat Nabi yang ahli dalam masalah hukum, sahabat junior ya, itu kan terkenal dengan 3 orang, namanya 3 Abdullah. 1 Abdullah bin Umar, 2 Abdullah bin Mas'ud, 3 Abdullah bin Abbas. Dikenal dengan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas. Jadi dulu namanya istilahnya madrasah. Madrasah Ibnu Umar, madrasah Ibnu Mas'ud, madrasah Ibnu Abbas. Jadi di zaman sahabat dikenal dengan istilah madrasah. Kemudian di zaman ulama tabi'in dikenal dengan istilah mazhab. Sampai sekarang istilah mazhab. Jadi dulu istilah madrasah. Jadi kalau ingin tahu, dari dulu pun sebetulnya sudah ada madrasah-madrasah. Atau bahasa sekarang namanya mazhab-mazhab. Mazhab Ibnu Umar, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Abbas, sudah ada sebetulnya. Kemudian tersebarlah Ibnu Abbas di Mekah, Ibnu Umar di Madinah, Ibnu Mas'ud sampai di Basrah, terus sampai menyebar Islam itu sampai ke mana? Sampai ke seluruh dunia. Jadi begitu. Dan yang menyebarkan itu sahabat, yang menyebarkan itu adalah tabi'in. Ya, sehingga kita belajar Islam dari manapun tetap murni. Jadi nggak bisa kita memilah-milih. Islam yang murni itu hanya Islam di Mekah, ya Islam di Madinah, nggak bisa Pak. Kalau misalkan Islam di Mekah dan di mana yang murni, ya ketika Rasulullah ada, memang langsung. Tapi Islam di Basrah, Islam di Mesir, Islam di Palestina, Islam di Jordan, Islam di Indonesia pun tetap yang menyabarkan itu adalah tetap orang-orang yang dia berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebar kemana-mana. Siapa lagi yang biasa melakukan itu? Wa Hasanul Basri, Hasan Basri, wa Abu Ishaq As-Sibai, Abu Ishaq As-Sibai, wa qala As-Suriyu, berkata Imam As-Suriyu, al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fi. Imam As-Suriyu mengatakan bulan-bulan haram adalah bulan yang paling aku cintai ketika aku berpuasa di dalam. Ada sebetulnya. Ya. Ibnu Rajab itu ulama ahli hadis, bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya dia disebut dengan Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia adalah merupakan ulama hadis yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Nawawi dia bermadzhab Imam Syafi'i. Kalau Ibnu Rus yang menulis Bidayatul Mujtahid dia bermadzhab Imam Hanafi. Jadi para ulama-ulama walaupun mereka hebat-hebat tetap mereka bermadzhab. Nah ini adalah merupakan bulan haram, bulan suci, bulan yang dilarang melakukan kezaliman, tetapi sebaliknya dianjurkan melakukan berbagai macam ketaatan. Fala taslimu fihinna anfusakum, jangan kita berlaku zalim di bulan yang haram ini. Jadi bulan haram ini bulan istimewa. Yang kedua, bulan Rajab ini termasuk bulan mudha'afatul amal, bulan dilipat gandakannya pahala. Jadi dilipat gandakannya pahala itu bukan hanya terkait dengan Ramadan. Ada 5 bulan yang Allah berikan kepada kita di mana amal pahala dilipat gandakan. Bulan Ramadan dan 4 bulan haram. Bahkan kalau misalkan kita baca hadis ketika mau memasuki bulan Dzulhijjah, dikatakan bahwa di sini ada ya, ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10-nya adalah merupakan hari-hari spesial yang kalau seseorang itu beramal di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka tidak ada lagi yang bisa menyaingi, yang bisa menandingi tentang amalan-amalan di bulan itu. Sampai-sampai apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah,
termasuk amalan jihad kah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, termasuk amalan jihad. Jihad pun tidak bisa menyaingi amalan di mana? Di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Rasulullah, kalau dia berjihad, keluar rumahnya membawa hartanya semuanya dengan jiwanya, kemudian dia mati di medan jihad dan hartanya habis di medan jihad, maka itulah amalan yang bisa menyamai, bukan mengungguli, yang bisa menyamai terhadap amalan-amalan yang ada di bulan apa? Masya Allah, itu luar biasa ya. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan haji, Bapak, jihad pun yang bisa menyamai amalan di bulan Dzulhijjah. Jihad dengan nyawa, dengan harta, kemudian dia mati di medan perangnya tanpa membawa harta dan nyawa. Itu yang bisa menyamai. Artinya apa? Artinya amalan di bulan Dzulhijjah yang dimana dia termasuk bulan haram itu termasuk amalan yang apa? Diumpulkan. Nah, jadi kita berada di Sabtu terakhir di bulan Rajab. Sabtu depan sudah masuk bulan Sya'ban. Sudah masuk bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban. Ini termasuk amalan-amalan yang dasar yang luar biasa. Jadi saya sering mengatakan bahwa di antara amalan-amalan yang senantiasa dilebihkan oleh Allah pahalanya, yang senantiasa dilipat gandakan pahalanya adalah amalan-amalan disebabkan karena istimewanya waktu. Ya, ada 3 ya. 1, istimewanya tempat. 2, istimewanya waktu. 3, karena kadar kesulitan. Jadi mudha'afatul amal, dilipat gandakannya amal atau pahala itu biasbabin, disebabkan karena banyak sebab, kata Ibnu Rajab. Di antaranya adalah karena 3 sebab. 1, syarful makan. 2, syarfus zaman. 3, qadril masyaqah. Istimewanya tempat, istimewanya waktu, dan yang ketiga biqadril masyaqah, karena kadar kesulitan, tingkat kesulitan. Jadi pahala itu banyak. Jadi karena tempat, ya, karena waktu. Cuma kita kan kadang-kadang pemahamannya parsial. Ya, seolah-olah yang meningkatkan pahala itu karena waktu, misalkan hanya di waktu ketika Ramadan saja. Padahal Allah kasih 5 waktu. Kasih 5 waktu. Di antara Ramadan yaitu 4 bulan. Itu semuanya dilipat ganda. Kalau kita tidak berada di tempat yang istimewa, tidak berada di waktu yang istimewa, adalah yang ketiga, karena kesulitan. Jadi semakin sulit sebuah amal, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ya, semakin sulit sebuah pekerjaan, gajinya semakin gede. Kalau kerjaan yang gak sulit, mungkin gajinya kecil. Tapi semakin sulit pekerjaan, gajinya semakin gede. Ya, direktur enak banget ya kerjanya. Udah datangnya kadang-kadang paling belakangan, ya, pulang juga paling duluan. Kerjanya cuma tanda tangan dan rapat doang, tapi gajinya ratusan juta nih. Ya, direktur itu kan otaknya, dia bekerja berdasarkan gagasannya, bekerja berdasarkan ilmunya. Dia memang jarang hadir, tapi sekali hadir misalkan berapa bentuk keputusan yang dia putuskan, berapa bentuk masalah yang dia putuskan. Bahkan kadang-kadang dia memang tidak di kantor, tapi di rumahnya pun mikir kadang-kadang. Pimpinan itu kan nggak di kantor, tapi di rumah pun dia apa? Mikir. Bahkan dia tidak sedikit lagi liburan pun mikirin apa? Mikirin kerjaan. Karena ilmunya, karena gagasannya. Dan itu sulit. Itu sulit. Jadi wajar kalau misalkan gajinya gede. Sama kalau kita melakukan sebuah amalan-amalan yang sulit, dikerjakannya sulit, berat. Nah, itu termasuk perkara yang apa? Yang gede pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sedekah itu, Pak, kalau mau pahalanya yang gede, lagi susah kita sedekah. Lagi susah kita sedekah. Lagi pas-pasan sedekah. Itu pahalanya paling gede. Walaupun kecil pahalanya gede. Punya uang 100.000 di dompet misalnya. Ada orang yang minta sama kita, Pak, kita keluarin 50.000.
Berarti dia sudah sedekah daripada setengah daripada banyak hartanya, karena 50%. Udah sulit, udah berat, pahalanya gede. Tapi kita punya uang 1 miliar, ada yang minta sedekah 50%, ya 500 juta kira-kira. Langsung dikeluarin atau mikir dulu Pak kira-kira? Hah? Mikir dulu. Makanya sebetulnya dibuka Pak, prinsipnya dibalik, paradigmanya dibalik. Jangan sampai saya sedekah kalau saya sudah banyak duit. Jangan. Dibalik justru paradigma. Ketika saya susah, saya akan sedekah. Karena kalau saya punya uang 100.000, sedekah 50.000, itu 50% dari harta saya. Kalau punya uang 1 miliar, mau sedekah 50%, mikir 1000 kali, kan begitu. Justru kita itu ketika berada di puncak kebaikan itu, ketika kita berada di apa? Di tingkat kesulitan sebetulnya. Kan begitu. Karena Allah menilainya bukan nominalnya kan, persentasenya. Namanya value, nilai, bukan semata-mata nomin. Makanya kita nggak bisa menyepelekan. Ya, itu orang yang sedekahnya sekian, orang hartanya dia, walaupun dia sedekah cuma 50.000, ternyata itu setengah dari harta dia. Gua nih sedekah 5 juta, punya duitnya dia 1 miliar, berapa persen 5 juta dari 1 miliar? Nah ini namanya biqadril masyaqqah. Semakin sulit kita beramal sesuatu, maka semakin besar pahala. Makanya ibadah itu bertingkat-tingkat dalam fikih itu. Ada ibadah qalbiyah, ibadah dengan hati. Ibadah dengan hati itu memang tidak memerlukan tenaga dan biaya, tetapi sulit. Sabar itu sulit, syukur itu sulit, ridho itu sulit. Ya. Sampai-sampai ada ulama mengatakan, mau nggak kalian kutunjukkan kepada sebuah perbuatan amal yang tidak mesti ngapa-ngapain, tapi pahalanya terus ngalir, dosa terus berkurang, padahal nggak ngapa-ngapain. Jawaban pertama semuanya apa? Mau orang nggak ngapa-ngapain, pahala nambah terus, dosa kurangan terus. Orang kagak ngapa-ngapain. Pas ditanya amalan apa itu, Pak Kiai? Diam ketika difitnah, digibahin. Diam aja, difitnah, digibahin, diajak diam. Atau sulit Pak Kiai kalau sudah begitu mah. Tadinya padahal udah siap, sanggup, karena ada bahasa nggak ngapa-ngapain. Ada yang nggak ngapa-ngapain memang. Kalau misalkan amalan hati itu kan nggak ngapa-ngapain, cukup diam ketika difitnah, digibahin kan, nggak ngapa-ngapain. Tapi ternyata sulit. Boro-boro pinginnya diam, pinginnya kita ngebalasnya lebih banyak daripada itu. Nah, itu namanya biqadril masyaqqah. Biqadril masyaqqah. Nah, yang ketiga, Rajab ini adalah miftahu asyhuril khairi wal barakah. Dia adalah merupakan bulan pembuka kebaikan dan keberkahan. Ya. Nah ini yang perlu saya jelaskan sedikit tentang masalah miftahul asyhuri wal khair wal barakah. Syahrul Rajab, ya. Syahrul Rajab miftahu asyhuril khairi wal barakah. Di antara keistimewaan bulan Rajab, dia adalah bulan kunci pembuka bulan kebaikan, miftahul asyhuril khair, bulan pembuka kebaikan wal barakati dan keberkahan. Sampai-sampai dikatakan begini nih ya. Kana ba'dul ulama as-solihin qad maridu qabla syahri Rajab. Dikatakan ada sebagian ulama yang sholih yang dia sakit, yang sakitnya itu sebelum bulan Rajab. Faqala, maka dia berdoa kepada Allah, inni da'antullaha ay akhir wafati ila syahri Rajab. Fa innahu balaghani anna Allah fihi mutaqaqu wa balaghahu Allah dzalika wa mata fi syahri Rajab. Jadi ada ulama yang sholih, dia sakit. Ketika dia sakit, Pak mengatakan begini. Dia minta kepada Allah agar dia tidak diwafatkan kecuali sampai bulan Rajab. Inni da'antullaha ayyuh akhir wafati ila syahri Rajab. Aku minta kepada Allah, walaupun aku sakit yang sangat keras, wahai Allah, pending. Kalaupun Engkau mau matikan aku,
jangan matikan dulu saat ini sampai masuk bulan Rajab. Karena kata dia, aku mendengar bahwasanya orang yang disampaikan pada bulan Rajab akan dimerdekakan, dibebaskan oleh Allah dari neraka. Sampai begitu. Kemudian Allah menyampaikan dia pada bulan Rajab dan dia wafat pada bulan Rajab. Sampai begitu kata Ibnu Rajab itu. Sehingga apa? Syahrul Rajab min ashuril khairi wal barakah. Bulan Rajab bulan pembuka kebaikan dan keberkahan. Qala Abu Bakar Al-Waruq Al-Balkhi, berkata Abu Bakar Al-Waruq Al-Balkhi, Syahrul Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab itu bulan bercocok tanam. Wa syahrul Sa'ban syahrul saqi zar'i, sedangkan bulan Sa'ban bulan untuk menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zar'i, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil tanaman. Sampai begitu Bapak ulama. Kalau mau beli kitab ini, kitabnya namanya Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali yang menjelaskan tentang ya makna-makna, fungsi-fungsi, sejarah-sejarah bulan dalam Islam. Nah, ini kitabnya Pak, kalau mau beli. Jangan sampai beli handphone mahal-mahal, beli kitab gagal. Ini namanya kitabnya Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Cuma satu jilid kok ya, tebal kayak begini ya. Ini menjelaskan tentang bulan-bulan dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam itu bulannya saja ada peristiwa tersendiri, ada makna tersendiri. Beda dengan bulan-bulan dalam bulan Miladiyah. Makanya Islam ini agama yang syarat makna, Pak. Syarat makna, syarat ilmu. Ya. Itu Islam itu luar biasa. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Miftahul Ashuri Khairi wal Barakah? Apa yang disebut dengan bulan pembuka kebaikan dan keberkahan? Abu Bakar Al-Waruq Al-Balkhi mengatakan dia bulan bercocok tanam. Kalau dalam bahasa pertanian mungkin sebelum kita menanam tanaman digemburkan dulu. Setelah digemburkan baru ditanamin, dipupuk, disiram. Nanti baru dipanen. Artinya apa? Kita tidak akan bisa memanen, Pak, kalau misalkan tidak nanam. Dan tanaman tidak akan mungkin maksimal kalau tidak digemburkan dan disiram. Artinya apa maksudnya? Bulan Rajab ini bulan stretching, kalau bahasa olahraga. Bulan pemanasan, bulan peregangan. Bapak mau main pingpong, Pak, nggak pemanasan dulu, nggak peregangan dulu. Yang ada bukan sehat, Pak. Keseleok dan kejang-kejang nantinya. Baru setengah set jalan sudah apa? Sudah banyak yang kram gitu. Kalau tidak ada apa? Stretching dulu. Bahkan para sahabat mengkondisikan dirinya itu semuanya adalah ketika dia bulan Rajab sebelum masuk bulan Ramadan. Warwa Zaidatu ibni Abi Ruqad an Ziyad At-Tahiri an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab, qala berkata Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, sampaikan kami ke bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami masuk bulan Ramadan. Doa yang lain yang populer apa? Yang dilakukan oleh para sahabat, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan ke dalam diriku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi dari mulai bulan Rajab, kecuali Ali. Kalau Ali persiapannya 6 bulan sebelum Ramadan sudah pemanasan, sudah persiapan. Kalau sahabat pada umumnya 3 bulan sebelum Ramadan persiapan pemanasan. Padahal iman mereka sudah canggih-canggih, Pak. Sudah hebat-hebat, nggak perlu dipertanyakan. Tapi persiapannya luar biasa 3 bulan. Kita kadang-kadang imannya juga masih amatiran. Persiapan Ramadan kapan? Pas munggah sebelum Ramadan kan? Itu pun persiapannya kadang-kadang persiapan material, bukan persiapan ruhiyah. Kadang-kadang cucuran kadang-kadang persiapannya begitu. Ini percis kalau para TNI ya, para Polri ketika mau Agustusan latihan baris berbaris untuk naikin benderanya 3 bulan 6 bulan. Tapi kita kadang-kadang
ya pasukan RT, pasukan RW latihan mau naikin bendera adalah 2 hari sebelum Agustusan. Aku kebalik, yang merah di bawah, yang putih di atas gitu. Padahal mereka sudah biasa, para militer itu latihannya pun berapa? 6 bulan. Padahal biasa baris berbaris. Tapi kita yang nggak biasa baris berbaris, latihan mau Agustusan baru 2 hari sebelum 17 Agustus. Ya udah kebalik mulu, udah kebalik ke perijet lagi kadang-kadang gitu. Kan begitu masalahnya. Ini mereka begitu, Pak. Ini adalah namanya bulan prakondisi. Kita kalau misalkan mau sholat subuh berjamaah, bangunnya pas azan, Pak, pasti ketinggalan. Pasti ketinggalan pas azan. Koma ajannya pendek kadang-kadang. Irit kita napasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketinggalannya bukan sama kita. Tapi kalau kita bangunnya 1 jam sebelum subuh, wah itu udah ada pemanasan. Karena model kita kan pas bangun nggak langsung otomatis ke kamar mandi, duduk dulu, scrolling WA dulu, masuk kamar mandi nongkrong lagi, keluar bisa setengah genap kadang-kadang kita. Makanya kalau kita bangun 1 jam sebelum subuh, kita udah siap. Makanya dari sekarang pemanasan. Nih ya, saya baca satu misal. Kenapa ayat terkait dengan puasa Ramadan itu dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau kita sepil, Pak, kalau kita sepil huruf per hurufnya. Jadi sepil itu bukan hanya outfitnya aja, Pak. Hurufnya kita sepil, gitu Pak. Kalau kita sepil huruf per hurufnya di dalam ya ayyuhalladzina amanu, Pak. Ya ini kan huruf nida namanya kan, huruf panggilan. Wahai orang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Ini kan nyanyinya huruf panggilan. Di dalam kata ya ayyuha itu kan ada 3 huruf nida itu. Ada ya-nya, ada ayyunya, ada haknya. 3 tuh. Ya ayyuha itu 3 huruf nida. Kalau dalam jurumiyah, bukan jurumiyah lah, imriti atau alfiyah. Itu huruf nida itu kan ada 3, Pak. Ada lil ba'id, ada untuk yang jauh, ada untuk yang dekat atau yang sedang, ada untuk yang dekat. Jadi kalau misalkan ya itu untuk yang jauh. Kalau ayu lil qorib untuk yang dekat. Kalau haknya itu litanbi itu artinya peringatan. Kata Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatihul Ghaibnya, kata Fakhruddin Ar-Razi, disebutnya Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin itu kebanggaan agama, itu julukan. Syekh Fakhruddin Ar-Razi, saya lupa nama aslinya. Arti Fakhruddin itu fakhrun, artinya kebanggaan agama. Kenapa disebut dengan Fakhruddin Ar-Razi, kebanggaan agama? Fakhruddin Ar-Razi ini dia punya disiplin ilmu, kemampuan disiplin ilmu itu lebih daripada Ibnu Khaldun. Kalau Ibnu Khaldun punya 13 disiplin ilmu, kalau Fakhruddin Ar-Razi punya 17 disiplin ilmu. Jadi kalau sekarang dia istilahnya doktornya 17. Jadi kalau dia punya kartu nama di depannya doktor, baru di belakangnya Fakhruddin Ar-Razi gitu. Karena dia punya 17 disiplin ilmu. Itu kitab tafsirnya keren gitu. Banyak tafsir. Itu namanya Fakhruddin Ar-Razi. Ulama-ulama dulu Pak ilmunya komprehensif. Karena dulu belum mengalami sekularisasi pendidikan. Makanya ilmunya komprehensif. Fakhruddin Ar-Razi itu kan punya teori terkait dengan kalau misalkan dia mau bikin rumah sakit. Itu di mana dia bikin rumah sakit? Biasanya orang ketika mau bikin rumah sakit ke Fakhruddin Ar-Razi, gimana saya bikin rumah sakit? Ya kalau bikin rumah sakit itu dia motong daging, kemudian daging itu nanti ditaruh di pojok-pojok. Mana kira-kira daging ini yang cepat busuk? Kalau dia dagingnya cepat busuk, misalkan ditaruh pojok sana, oh berarti di sana banyak bakteri. Berarti bikin rumah sakit di sebelah sini. Teorinya sampai kayak begitu dulu. Itu Fakhruddin Ar-Razi. Dan dia ketika memeriksa orang yang punya penyakit menular, dia tidak pakai APD. Nah, kalau sekarang yang COVID itu apa, Pak? Yang COVID itu yang pakai apa tuh? APD ya? Iya, dia nggak pakai itu. Karena kata dia nggak ada penyakit yang menular.
punya keyakinan itu Fakhruddin Ar-Razi. Ya, itu salah satu tafsir fenomenalnya adalah apa? Mafatihul Ghaib, namanya tafsir kabir Mafatihul Ghaib. Itu karya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, beliau mengatakan begini, kata Fakhruddin Ar-Razi begini. Kenapa itu huruf nida lil ba'id digabungkan dengan huruf nida lil qarib? Jadi ya untuk yang jauh, ayu untuk yang dekat. Dan ada hadis itu. Nah, kata Fakhruddin Ar-Razi, jauh itu menunjukkan tentang orang mati. Dekat itu menunjukkan orang yang hidup. Nah, yang mati dan yang hidup disatukan, kata beliau. Ini berarti posisi seseorang yang dia tidak mati, dia tidak hidup. Nah, posisi manusia yang dia mati kagak hidup kagak, itu berarti posisi apa, Pak? Posisi apa? Mati kagak, hidup kagak. Posisinya berarti apa? Satu pingsan, yang kedua apa? Tidur. Orang tidur itu kan berada orang di posisi hidup dan mati. Orang tidur. Gak usah pingsan lah. Kalau pingsan kayaknya ngebanguninnya agak susah juga, Pak. Nah, artinya kata beliau, orang yang berada di posisi mati dan berada di posisi hidup, berarti dia berada di posisi yang tidur atau pingsan. Haknya litanbih. Kalau dia tidur, dia dibangunkan. Hei, bangun. Apa yang dalam kondisi tidur atau pingsan? Amanu imannya. Amanu imannya. Jadi seolah-olah ayat ini ingin mengatakan, wahai orang-orang yang imannya masih tertidur, wahai orang-orang yang imannya pingsan, bangun. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Makanya bangunkan iman kita itu dari Rajab, sehingga pas ketika kita di Ramadan sudah seger. Jangan pas ketika Ramadan baru bangun, pas semangat-semangatnya udah beres Ramadan, kan repot kan begitu. Iya. Jadi bangunkan iman kita dari sekarang. Sehingga kalau kita sekarang iman sudah bangun, masuk Ramadan sudah seger. Tadi kalau subuhnya kita 1 jam sebelum subuh bangun sudah seger. Tapi kalau pas azan kita baru bangun, wah masih lulu, Pak. Belum nyawanya belum kumpul dan sebagainya. Sehingga ketika begitu masuk Ramadan, kita bingung mau ngerjain apa. Dan sebagainya. Jadi begitu kata Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa huruf nida yang jauh dan dekat dikumpulkan dalam satu kalimat? Itu menunjukkan tentang wahai orang-orang yang imannya masih tertidur. Bangun, 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 bangun. Sebentar lagi masuk Ramadan, diwajibkan atas kalian puasa. Makanya dari sekarang bangunkan iman kita, bangunkan ruh kita. Kenapa? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, ini kajian tarhib Ramadan. Yang pertama adalah bangunkan ruhnya. Jadi begitu Pak sebetulnya. Membangunkan. Sehingga apa? Sehingga bulan Rajab ini adalah bulan betul-betul persiapan kita untuk melakukan amal. Jadi sekarang makanya di Rajab diingatkan dengan peristiwa sholat, di Ramadan diingatkan dengan peristiwa puasa dan sebagainya. Bahkan sekarang kita dilatih, bahkan kondisikan rohani kita dengan memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Nah sahabat 3 bulan sebelum masuk itu dikondisikan. Jadi kita juga sekarang udah kondisikan hati kita, rohani kita. Ini kita penting, prakondisi ini penting. Segala sesuatu itu pasti ada persiapannya, Pak. Mobil itu ketika kita mau jalan kan persiapan starter dulu. Kata bengkel kan panasin minimal 15 menit supaya akinya nanti tidak langsung apa? Gampang soak. Panasin dulu. Mobil jarang dipanasin, akinya gampang soak. Jangan sampai langsung starter langsung gigi 3, yang ujung-ujungnya gigi tekan mobilnya gitu ya. Alias mogok nantinya. Gigi 1 dulu, gigi 2 dulu, baru gigi 3. Tapi kalau misalkan starter langsung ke gigi 3, yang ada nanti mobilnya jadi gigi apa? Gigi tekan ya. Mogok maksudnya gitu lah. Jadi semuanya ada tahapan sebenarnya. Nah itu Rajab sebagai miftahul asyuri khairi wal barakah. Jadi kalau misalkan saat ini keberkahan dan kebaikan enggak kita buka, Pak, nanti kita tertutup ketika masuk Ramadan. Maka buka dulu sekarang. Gemburkan tanahnya, tanam tanamannya,
nanti pas Sa'ban siram. Jadi buka dulu. Jadi kalau di Rajab kita tidak membuka kebaikan dan keberkahan itu, khawatir nanti Ramadan masih terkunci, sehingga tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan. Nah, jadi begitu. Ya, itu yang keberapa? Yang ketiga. Jadi satu, keistimewaan Rajab, dia bulan haram, bahkan dia namanya banyak. Dua, dia bulan dilipat gandakannya pahala, bukan hanya Ramadan dilipat. Tiga, dia bulan pembuka kebaikan dan bulan pembuka atau bulan untuk bercocok tanam. Sa'ban yang menyiram hasil tanaman, sedangkan Ramadan baru panen. Jadi kalau ingin panen pahala di Ramadan, tanam di bulan Rajab, siram di bulan Sa'ban. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat, bulan Rajab ini adalah bulan yang banyak peristiwa dalam sejarah Islam. Ya, bulan Rajab itu bulan-bulan yang banyak peristiwa dalam sejarah Islam. Ada peristiwa Fathu Makkah. Walaupun kata ulama sejarah, Fathu Makkah ini terjadi pada bulan Ramadan. Akan tetapi sejarawan yang lain mengatakan terjadi pada bulan Ramadan, iya, akan tetapi persiapan menuju Fathu Makkah sudah dilakukan Rasul ketika Rajab. Sama kayak ketika hijrah misalnya. Hijrah itu kenapa tahun pertamanya, bulan pertamanya dalam tahun hijrah adalah bulan apa? Muharram. Padahal Rasul konon katanya hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Kalau di dalam Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari-nya Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena Rasulullah SAW sudah melakukan persiapan untuk berhijrah dari bulan Muharram. Azamnya, persiapannya dari Muharram, baru terrealisasi pada bulan apa? Rabiul Awal. Jadi kan kita melihat sesuatu kan tak tidak langsung ujuk-ujuk itu. Orang kita kan melihat orang ketika sukses kan langsung suksesnya, tapi tidak pernah dilihat tentang proses menuju suksesnya. Padahal dia untuk mencapai angka 10 itu kan melalui angka 1, 2, dan 3. Makanya kalau misalkan kata supir truk, orang itu hanya tahu protes tapi dia tidak pernah melihat proses. Itu kata supir truk kan gitu. Di dalam tulisan di belakang. Ilmu mah di mana Pak, ilmu mah gitu deh. Ya. Kadang-kadang suka baca, bagus-bagus juga tuh suka supir truk tuh, ada tulisan di belakangnya. Ya, seperti kayak nelayan sekarang kan yang protes terkait dengan masalah pagar laut. Kira saya mau jadi tol laut itu nelayan tapi bahasanya jago juga, pinter juga, cerdas juga. Jadi ini membuktikan omongannya si Rocky Gerung. Ternyata untuk pinter itu tidak mesti apa? Ijazah itu bukan tanda orang pernah apa? Berpikir, tapi ijazah tanda orang pernah apa? Belajar. Terbukti ternyata ada nelayan yang lebih pintar daripada narasumber-narasumber yang lain. Di babak habis juga itu narasumber yang lain. Terkait dengan masalah tol laut itu kan, ngomongnya enak lagi, nelayan lagi, bacaannya keren lagi gitu. Nah gitu Bang, bacaannya keren tuh Bang. Saya kadang-kadang ngeliat ini nelayan keren kali ngomongnya gitu. Logikanya bagus, tutur katanya juga bagus, argumentasinya juga bagus. Padahal dia levelnya level nelayan, ya, gitu. Nah, jadi apa namanya di sini? Banyak peristiwa. Jadi Rajab itu adalah bulan yang di dalamnya banyak peristiwa. Fathu Makkah misalkan terjadi. Bahkan pembebasan Palestina terjadi di bulan Rajab. Baitul Maqdis itu sama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bulan Rajab. Ada peristiwa yang besar juga di bulan Rajab. Kebakarannya Los Angeles itu di bulan Rajab itu. Ya. Kebakarannya Los Angeles juga itu harus dimasukin dalam sejarah. Los Angeles Amerika Serikat kebakaran terjadi di bulan Rajab. Bulan Rajab luar biasa. Karena kalau sudah pamannya sudah lumpuh, nah insya Allah tuh. Karena pertama kan harus ditaklukkan pamannya tuh. Jadi kenapa Amerika itu mengatasnamakan dirinya paman Sam? Semuanya ponakannya aja, makanya harus nurut dulu kadang-kadang gitu. Makanya kita jangan bilang paman Sam lah kalau perlu gitu ya. Jadi gitu. Nah, itu peristiwa di bulan Rajab terjadinya kebakaran
Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, sampai sekarang katanya, atau saya berita terakhirnya, kata tim ahli pemadam kebakaran dan juga keamanannya, ya, jadi sistem pemadam kebakaran tercanggih di Amerika nggak bisa mengatasi tentang kebakaran yang terjadi di LA. Dan sampai sekarang masih bingung apa penyebab kebakaran ya yang terjadi di Amerika di LA itu. Padahal penyebab kebakaran di Amerika itu sudah pasti adalah sebabnya karena api, gitu. Masih kena bingung kan ya, itu sebabnya api, menua api mau kebakaran namanya. Nah itulah orang sekuler itu kan tidak pernah mau mengaitkan dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatannya guys. Ya, jangankan mereka, orang-orang kita aja yang pro ke sana apa? Ketika kita kaitkan dengan agama, mereka komentar netizen apa? Orang Indonesia itu mabuk agama, dikit-dikit dikaitkan dengan apa? Dengan agama. Maka disebut dengan mabuk agama. Jadi jangankan orang Amerika, orang kita pun nggak suka kalau ada peristiwa-peristiwa kayak begitu dikaitkan dengan masalah apa? Agama. Ya padahal kan di dunia ini kan banyak sesuatu yang terjadi kan di luar daripada sebab akibat. Kalau Allah berkehendak tanpa ada sebab pun terjadi, Pak. Ya. Tanpa ada sebab pun terjadi. Itu namanya ma'iyatullah. Kalau sudah intervensi Allah kan nggak ada sebab pun terjadi. Sebab itu kan hukum yang terkait dengan masalah manusia. Namanya kausalitas. Tapi ada sesuatu yang terjadi di luar dari jangkauan manusia. Tidak membutuhkan sebab akibat. Kalau misalkan ada anak, itu sebabnya karena ada hubungan antara suami dan istri. Tapi kan ada anak tanpa ada hubungan suami istri. Ya, Nabi Isa namanya. Ada lebih canggih lagi, ada orang yang nggak ada hubungan suami istrinya, Nabi Adam namanya. Itu kan artinya dia muncul tanpa adanya apa? Tanpa adanya sebab. Dan itu bagi Allah adalah sesuatu yang apa? Yang mungkin. Sesuatu yang mungkin. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, ada lagi peristiwa besarnya, itu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Itu di bulan Rajab ya. Baca aja nanti Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir 1. Baca lagi misalkan kitab Dakhir. Atau baca lagi nanti Sirah Nabawiyah Al-Mubarakpuri misalkan. Atau misalkan Ramadan Al-Buti misalkan. Ya, ini kan sudah banyak lah. Jadi kalau ada orang sekarang mengkritik Isra Mi'raj bukan di bulan Rajab, tanya pendapat siapa dalam kitab apa, halaman berapa. Jangan sampai kadang-kadang nggak setuju dengan peringatan Isra Mi'raj sampai akhirnya tentang Rajabnya pun dikritik gitu loh. Tapi kan yang penting bagi kita Isra Mi'raj itu terjadi, Pak. Itu terjadi. Jadi jangan sampai begini. Isra Mi'raj itu terjadi. Karena asbabun nuzul daripada surat Al-Isra ayat 1 itu Pak, disebabkan karena orang-orang kafir Mekah itu ragu. Orang kafir Mekah itu ragu. Orang musyrik Mekah itu ragu. Benar nggak Muhammad telah melakukan perjalanan dalam waktu setengah malam sampai ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha? Benar nggak? Ragu mereka. Nah ketika mereka ragu muncul surat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu sebetulnya tadinya karena keraguan masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian turun ayat itu untuk meyakinkan kalau peristiwa itu terjadi. Dan peristiwa itu peristiwa spektakuler yang terus akan mendapatkan perhatian, bukan hanya dari orang Islam, tapi orang luar Islam. Makanya kalau kita baca tulisannya Profesor Fahmi Amhar ya, dengan sebagian umat Islam yang selalu mempermasalahkan tentang peringatan Isra Mi'rajnya itu, dikritikkan sama Profesor Fahmi Amhar. Cobalah kita kaji terkait dengan peristiwa besar ini dari sisi dimensi sainsnya. Ternyata dari dimensi sains itu Pak, muncul banyak tentang ilmu. Ya, itu luar biasa itu. Ternyata kalau kutipan tulisannya Profesor Fahmi Amhar itu kan, ternyata orang-orang NASA aja, para saintis ilmuwan Amerika itu kan, sudah meneliti tentang perjalanan ini Pak. Karena mereka punya keyakinan sumber umat Islam ini kan Quran. Kalau dari Quran itu kan nggak mungkin salah. Maka mereka meneliti bagaimana sih proses Nabi sampai begitu cepat melakukan perjalanan sampai ke mana? Ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Itu mereka sampai muncul hitung-hitungan. Seandainya
Nabi Muhammad itu dia melaju berjalan dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kan 300.000 km per detik. Jika Nabi Muhammad diperkirakan berangkat setelah Isya jam 20 dan kemudian balik lagi ke bumi sebelum subuh jam 4, maka Nabi Muhammad itu butuh waktu perjalanan naik turun itu 8 jam. Dia hitung, kalau Nabi Muhammad naiknya butuh waktu 4 jam menggunakan kendaraan dengan kecepatan cahaya itu per detik 300.000 km per detik, kali 4 jam itu muncul angka, kata dia, Nabi Muhammad telah menempuh jarak 4.320.000.000 kilometer. 4.320.000.000 kilometer itu Nabi Muhammad baru sampai ke planet Neptunus, belum keluar dari tata surya. Sedangkan planet terdekat namanya planet Andromeda itu adalah sekitar berada di jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi kalau Nabi nyampe kepada langit pertama saja, planet terdekatnya itu butuh waktu 42 tahun cahaya. Teka pikiran, Nabi kabaran otak itu teka pikiran. Karena rese misteri Isra Mi'raj itu kayak gimana? Jadi planet terdekat aja yang dari bumi, langit pertama itu butuh 4,2 tahun cahaya. Belum lagi kalau misalkan ternyata dia mengalami kontraksi dalam teori Einstein. Apa? Ketika ada makhluk yang dia kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya akan mengalami kontraksi kembali ke titik nol alias hancur. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan itu dan tidak terjadi. Berdasarkan para profesor fisika, alam raya ini teramati 14 miliar tahun cahaya. Pikiran gak coba kok? Dengan 4 jam. Sedangkan alam raya 14 miliar tahun cahaya, belum ke Sidratul Muntaha. Terus mau kepikiran? Makanya Isra Mi'raj itu peristiwa yang terjadi berkait dengan masalah iman. Tapi kalau kita misalkan mau tadaburi ayatnya yang digunakan oleh Allah ketika menjelaskan perjalanan itu, langsung ke bawah. Apa? Allah kan mengatakannya asro, bukan saro. Saro, kalau saro itu kan sulasi mujarad. Saro itu artinya jalan. Tapi kalau asro, sulasi mazid, bab pertama nambahin 1 huruf dari wazan af'ala, artinya menjalankan. Jadi kalau saro artinya jalan, kalau asro menjalankan. Menerjemahkannya begitu. Artinya Nabi tidak jalan sendiri, ada yang menjalankan. Siapa yang menjalankan? Subhanallah, Allah. Ada bekicot, binatang yang paling lambat, suruh jalan dalam waktu 100 meter, dalam jarak 100 meter. Itu kira-kira berapa waktunya Pak yang dibutuhkan bekicot untuk berjalan dalam jarak 100 meter? Butuh waktu berapa lama kira-kira? Keong, bekicotnya keong racun. Itu butuh waktu berapa lama kalau dia harus berjalan 100 meter? Mungkin seharian kagak nyampe-nyampe. Tapi kalau keong racun, bekicot dinaikin kepada motornya Ducati, nyupirnya Valentino Rossi, 2 menit sampai Pak. Betul nggak? Kenapa? Karena bekicot ada yang menjalankan, bukan jalan sendiri. Ini pentingnya Isra Mi'raj bagi kita. Tidak ada yang mustahil dan tidak mungkin kalau Allah sudah intervensi dan campur tangan. Allah memindahkan Nabi dari bumi sampai ke langit ke-7 kayak kita memindahkan kuda dalam permainan catur. Begitu. Mungkin lebih cepat dari waktu itu pun bagi Allah mampu. Nah ini namanya asro, bukan saro. Maha suci Allah yang telah menjalankan, bukan jalan sendiri Nabi Muhammad itu. Tapi itu Pak. Jadi banyak sebetulnya yang bisa kita kaji, yang bisa kita dalami, dan bagaimana relevansi dan korelasinya dengan kita saat ini. Nah, jadi kita itu umat Islam harus dibawa cerdas ya, harus ngajinya lebih dalam. Jangan berkutit di masalah-masalah etawai tersebut dengan kepindah-pindah kelas nanti. Jadi nanti mundur terus umat Islam. Ya, makanya kalau ada yang terlalu mempermasalahkan masalah kuliah, udah ada tinggalkan lah ya. Ada nggak pembahasan lain yang lebih dalam dari selain daripada masalah itu yang sudah berabad-abad diulang-ulang? Kayak tip recorder aja kita kadang-kadang itu. Nah, jadi umat Islam itu harus diajak lebih dalam, lebih jauh, sehingga bagaimana peristiwa masalah tetap relevan dan bagaimana kontekstualnya dalam kondisi kita di abad-abad seperti ini. Itu barangkali yang bisa disampaikan.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kesalahan sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita keistiqomahan, diberikan panjang umur dan keadaan sehat, berkah rezekinya, berkah ilmu dan keluarga kita, sehingga kita Allah diberkahkan di bulan Rajab, bulan Syaban, sehat walafiat sampai memasuki bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.